Oke, eh, baik hari ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua rasanya ini ada beberapa wajah baru ya, kelihatannya ya. Ya sebelumnya di pertemuan pertama sepertinya nggak tahu nih lari kemana nih. Ada Kesha baru deh kayaknya dia join di 17 ya. Ya. Kemarin kemana Kesha? Masuk ke Kemarin, ruangan lain atau baru join? iya kemarin saya dimasukin ke ruangan lain, Pak. Oh, masuk ruangan lain. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kan materinya tetap sama ya. Jadi santai. Berarti bisa ngikutin harusnya. Kaila kemarin masuk kelas ini ya? Betul ya? Enggak, Masuk, Pak. masuk ya. Zaki di Ya Pak, apa Pak? minggu lalu masuk kelas mana? Saya masuk breakout room satu Oh, satu. dimasukinnya. Aulia, 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 Aulia ada nggak sih dulu di minggu lalu? Ada ya? Kelas ini bukan? Kelas ini, Pak. Eh, Kelas ini ya? ya. Oke, nggak bisa kameranya dibuka ya? Mohon maaf, Pak. HP saya nggak bisa dipasangin background. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa sih nggak pakai background. Ya ini. Tuh Kaila juga dengan percaya dirinya, wes, santai aja ya. Oke, kita mulai untuk pertemuan yang kedua ini dengan tentu kita awali dengan berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, kita review materi yang sebelumnya. Apa nih? Izin Mbak, soalnya kalau pakai background matanya doang yang kelihatan. Oh ya gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak usah. Nanti saya takut nanti bahaya. Ini matanya aja. Ah, komponen dari ini kita review dulu ya. Komponen dari computational thinking itu ada berapa ya, Aisyah ya? Ada 4, Pak. Oke, ada 4. Sebutkan. Satu, Yang pertama itu, seingat saya ada abstraksi, terus algoritma, oke, mencari pola, sama satu lagi, apa ya, lupa. oke, lupa, nggak apa-apa. Aura bisa bantu Aura? Satu lagi, Komposisi. dekomposisi. Justru itu padahal yang pertama kali yang di ini ya. Jadi kita punya dekomposisi, kemudian ada pencarian pola, kemudian ada abstraksi, kemudian ada algoritma. Ya, 4 itu ya. Apa sih sebenarnya dekomposisi Jaki? Em, Kayak gimana ya? Mempermudah apa namanya tuh masalah menjadi apa lebih mudah memecahkan masalah Pak. Memecahkan masalah, menyelesaikan Ya, masalah maksudnya. maksudnya tuh kayak memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil gitu Nah, agar mudah itu. diselesaikan. Oke, good. Itu kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya adalah membagi-bagi masalah menjadi yang bagian-bagian yang lebih kecil gitu ya. Kita punya problem yang besar, kemudian nanti dibuat pecahan-pecahannya. Nah, itu ya yang seperti itu disebut sebagai dekomposisi ya. Kita belum mulai ke ini ya, materi yang hari ini. Kita review dulu bentar. Kayla, abstrak itu apa? Abstraksi itu kita nyingkirin masalah yang itu tuh nggak penting banget. Jadi kita lebih ngefokusin yang lebih penting gitu. Jadi kita akan fokus ke bagian-bagian yang berhubungan ya. Jadi yang tidak terlalu berhubungan kayak kemarin namanya gitu ya. Nama BB gitu kan, nama berang-berangnya BB ya, yang kayak gitu-gitu dibuang aja. Jadi karena itu apa? Karena itu dia bukan merupakan suatu sesuatu yang berhubungan langsung dengan eh, problem outputnya ya, dengan outputnya yang diinginkan.
Oke. Oke, itu baru dua tuh ya. Dekomposisi, kemudian abstraksi. Tiga, tiga, tiga. Tiga, cari pola. Keisha deh. Mm-mm. Apa? Hmm, Cari pola. Hmm. Pola, pola, pola. Menentukan pola. Kayak gimana tuh? Contohnya di yang sebelumnya. Sebelumnya, ambil aja contoh tertentu. Misalkan kemarin kita bahas tentang eh apa namanya? Ada itu loh. Ada ramuan ajaib. Ingat nggak ramuan ajaib? Hidupin lah. Ya, ada eh bahas itu. Bahas itu nggak di kelas yang kamu ikutin kemarin di minggu lalu? Iya, tapi saya itu apa sih wifi saya nggak benar. Oh, wifi-nya nggak bener. Oke, ya udah. Kita nanti ini ya dikasih tahu nih sama siapa yang ikut kelas 17 di di pekan lalu. Di sini ada Aura deh, balik lagi. Aura, penentuan pola tuh apa ya? Penentuan itu kayak kita menganalisis pola-pola dari yang kejadian yang serupa sebelumnya. Nah, oke ya. Dan nanti kita akan ketemu ya. Jadi tiga poin itu ya, Nggak ada tiga masalah. poin tadi Bisa itu aku di kita belakang aja. Ini di tempat. apa namanya tentukan ya di Nggak pertemuan usah. sebelumnya. Jadi tiga poin yang tadi Bebas sih. komposisi. Tapi nanti kita review lagi ya, mana dekomposisi, mana ininya ya. Kita review. Maksudnya pas kita ketemu dengan problem, saya tunjukkan. Ini loh dekomposisi, ini loh. Kayak gitu-gitu ya. Menyimak dulu karena masih dalam perjalanan pulang. Oke, ya nggak apa-apa Keva. Oke, jadi eh, apa namanya tadi ada tiga komponen itu udah di materi yang sebelumnya ya di modul satu itu ada dekomposisi, kemudian ada abstraksi, kemudian ada pattern, cari pola gitu ya, itu tiga. Nah, Ini cuma hari untuk masalah ini es krim. kita akan masuk ke materi yang komponen berikutnya ya. Komponen yang berikutnya apa? Apa kira-kira? Komponen berikutnya apa? Apa? Aura? Eh, Algoritma. Algoritma. Good job. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara tentang algoritma. Ya, oke. Silakan disiapkan catatan dan lain-lainnya ya sebelum kita masuk ke materi. Kalau ada eh, buku ya disiapkan aja untuk mencatat. Ya, terserah. Nanti yang penting dipersiapkan dengan baik ya. Oke, sebentar. Saya akan masukkan dulu ke ini slide-nya. Yap. Saya izin share screen dulu ya. Iya, tetap sih. Oke. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai algoritma dan ada nanti salah satunya bagaimana cara kita ya, bagaimana cara kita menuliskan atau merepresentasikan si algoritma itu. Di antaranya kita akan Ya sama sekolah bukannya. pelajari Soalnya flowchart esnya ya, flowchart. belum. Oke, ini mohon maaf ini ada yang bocor ya. Siapa saya mute dulu. Oke. Ya. Jadi algoritma nanti kita sajikan ya. Penyajiannya salah satunya kita pelajari dalam bentuk flowchart. Di pertemuan sebelumnya kan kita udah singgung sebenarnya ya. Apa sih sebenarnya algoritma itu, Aisyah? Itu udah kita singgung ya.
Apa algoritma Aisyah? Kayak step by step untuk memecahkan masalah. Nah, good job. Masih ingat ya? Jadi step by step-nya untuk memecahkan masalah ya. Jadi langkah demi langkah dalam menyelesaikan masalah itu kita sebut sebagai algoritma. Waktu itu yang ngasih masalah Aditya Pratama masih ada ya. Adit, kamu ngasih masalah dulu kan? Mau bikin pentas seni kan? Ya. Jadi, nah Adit ngasih problem, ya kan? Adit ngasih problem, teman-temannya ini bantu nih, ya. Waktu itu Aisyah ditunjuk juga kan sebagai koordinator untuk publikasi ya. Terus siapa lagi? Nggak ada, ya. Yang satu lagi siapa ya? Nggak ada tuh. Masih ingat nggak Adit? Siapa orangnya? Raden Pak. Hah? Raden Pak. Raden ya? Nggak ada ya ini ya? Nggak ada atau? Pak, Raden Fernando Pak, saya. Oh, ada ini value. Oh iya Ya, iya. ya. Oke oke, thank you value ya konfirmasinya. Ya, kalau nggak dibuka saya nggak akan tahu ini siapa ini siapa. Oh, Raden selalu ada di sekolah deh. Kayaknya kemarin pakai minggu lalu. Enggak, Pak. Gua Ini ya. lagi tes seleksi OSIS, Pak. Oh gitu. Oke oke. Sip 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 ya. Soalnya pekan lalu kamu pakai baju pramuka ya. Ya itu tadi saya malas mandi sih. Ya. Baca kali. Oke, good job lah. Masih ada berarti Raden value ya. Nah, Ya. kemarin kan dibantu ya. Adit punya problem, dibantu value, dibantu Aisyah. Nah, kalau kemarin kita masih mengidentifikasi inputannya apa, bahan-bahannya apa saja gitu ya. Kemudian nanti tujuannya apa atau outputnya apa. Nah, sekarang kita ingin menentukan langkahnya gimana gitu ya. Nah, langkah-langkah itu yang kita sebut sebagai algoritmanya ya. Oke, saya balik lagi ke slide-nya. Nah, jadi setelah pelatihan ini selesai, harapannya adalah kalian bisa memahami apa sih sebenarnya algoritma ya, dan apa sebenarnya flowchart gitu. Itu tujuannya ya. Harus tahu itu gitu. Kemudian yang kedua, mampu membaca algoritmanya. Jadi kalau saya sajikan satu algoritma, kamu bisa merasakan nih. Ini algoritmanya bisa saya ikutin. Ini algoritmanya sulit kita ikutin. Nah, itu bisa merasakan itu ya. Selain dari kamu bisa membaca, bisa merasakan gitu ya. Nah, kemudian flowchart nantinya juga akan jadi satu kajian tertentu ya. Jadi nanti kamu bisa baca flowchart gitu, yang bisa menghasilkan output tertentu, bahkan bisa membuatnya. Ya, ini kita yang ketiganya, kamu bisa bikin algoritma sendiri, ya, bikin flowchart sendiri, ya, dari problem-problem yang sudah ditentukan nantinya, ya. Atau bahkan nanti kalian akan menghadapi satu problem, ya. Nah, dari problem-problem itu kalian mestinya bisa membuat algoritmanya dan bisa membuatkan flowchartnya. Oke, siap ya? Siapa yang belum siap? Udah siap semua. Kasih react dong yang kalau udah siap apa gitu, semangat gitu atau apa gitu, ada react di situ. Ada nggak react? Oke, ada tuh. Oh, ya udah siap. Good, good. Sip. Oke ya, udah siap semuanya. Saya mulai. Rasanya ketika kalian berhadapan dengan ini pasti tahu ya apa ini? Step by step untuk apa ini? Masak mie. Nah, Kela, betul. Ini adalah step by step untuk memasak mie. Dari versinya penulis buku ini. Nanti saya akan tanya kalian ya. Eh bentar. Kok enak sih. Saya tanya nih siapa di sini eh yang baru deh. Kisha, Kisha. Ya. Kamu biasanya kalau masak mie gimana? Coba step by stepnya. Yang lain simak ya.
Biasanya saya kalau masak itu em, siapin apa namanya panci, Nyiapin panci, oke. iya, terus isi air, Isi air, terus terus taruh di kompor, terus nyalain kompor, kalau di kompor terus nyalain kompor, oke. em, Detail sekali ini. terus em, buka bungkus minyak, Oke, buka bungkus mie-nya, keluarin bumbunya, terus keluarin bumbunya, oke. 6 tuh. terus em, masukin bumbunya ke piring. Masukin bumbunya ke piring, oke. Ya, terus setelah airnya mendidih, masukin minyak ke dalam pancinya itu. Oke, setelah mendidih masukin si mie-nya, terus Terus kalau udah matang, ditiriskan, baru dimasukin ke piringnya. ditiriskan. Terus masukin ke piringnya mie-nya ya. Mie-nya masukin ke Iya, piring. Oke, udah yes. siap dimakan. Sama Udah. diaduk. Ah, oh diaduk. Jadi belum ya, belum bisa disantap ya, diadukin ya. Udah 11 tuh, ada 11 step. Adukin baru bisa makan. Hmm, Ya. ya. Menurut Kayla, apa yang dimasak Kisha? Gimana, Pak? Yang dimasak Kisha itu apa? Mie goreng kah atau mie kuah? Eh, kurang tahu, soalnya itu nggak ada keterangannya. Tapi kalau di kepala saya tuh mie goreng. Sebenarnya itu Mie goreng. nggak Apa yang dikasih air. menyebabkan kamu memutuskan itu mie goreng? Soalnya Kisah nggak jelasin untuk ngasih air gitu. Nah, oke. Kisha benar nggak yang dimasak kamu itu adalah mie goreng? Atau salah kamu? Harusnya saya senangnya mie rebus gitu, tapi salah masak. Benar. Betul, betul, betul. Betul ya? Kamu senangnya mie goreng ya? Hmm, Eh, enggak juga sih. nggak juga ya. Oke, tapi yang tadi kamu tujuannya benar masak mie goreng ya? Betul. Betul, betul Kela. Tebakanmu benar ya. Good. Jadi itu yang membedakan tadi karena ada kata-kata ini tiriskan dong mie-nya gitu ya. Ditiriskan berarti nggak pakai air ya. Biasanya itu adalah mie goreng. Tapi coba lihat nih, kamu amati algoritma ini. Apa bedanya algoritma di sini dengan algoritma yang tadi disampaikan oleh Tisha? Ada yang mau ngasih komentar? Nih awalnya tuangkan 400 cc 2 gelas air ke dalam panci, kemudian 2 didihkan air, 3 masukkan mie instan, 4 rebus mie selama 3 menit, 5 masukkan bumbu gitu ya. Kemudian 6 mie instan siap disajikan. Apa yang membedakan? Naruh bumbunya, Pak. Kenapa? Naruh bumbunya. Naruh bumbunya. Good, analisis yang bagus ya. Naruh bumbunya kalau yang tadi gimana naruh bumbunya? Di piring, Pak. Habis itu mie-nya eh Gimana? di di piring, Pak. Pokoknya bumbunya, Pak. Kalau ini langsung di pancinya, Pak. Ah, kalau 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 Tisha tadi di piringnya, jadi dia ada di mangkoknya atau di piringnya, ya. Kalau yang gambar tadi itu si bumbunya dimasak langsung di pancinya, betul ya? Betul? Itu tujuanmu apa, Kesha? Kenapa itu nggak dipasak si bumbunya? Sehat mana nih? Tapi oke, jangan bicara sehat atau enggak, saya nggak tahu. Mie-nya juga nggak tahu sehat apa enggak ya. Tapi yang jelas, kenapa? Ada ini nggak? Atau selera aja? Kesha seleranya ya kayak gitu gitu. Iya, karena selera aja gitu. Selera aja ya, selera aja ya. Oke. Tapi menurutmu ada yang beda lagi nggak selain dari naro bumbunya tadi? Ada yang Lebih beda lagi detail, nggak? Pak. Kenapa? Lebih detail. Lebih detail. Apanya? Seperti kalau yang Bapak tunjukin itu ada memberitahu berapa jumlah airnya, berapa lama rebusnya, waktunya ada.
Good. Ya, jelas ya. Jadi ada waktunya harus berapa lama, ukurannya juga ukurannya jelas. Ini 2 gelas air gitu ya. Terus ya kita lihat di algoritma tadi ya. Nah ini ya. Nah ini ya. Rebus minyak selama 3 menit gitu. Di sini ada juga 400 cc gitu ya. 2 gelas ke dalam panci gitu ya. Nah, eh, menurut kalian apa namanya dengan keterangan tambahan seperti itu akan lebih mudah dipahami atau malah jadi rumit? Mudah dipahami. Bisa bisa dipahami mudah ya. Kalau yang kisah saya tambahkan air sebaskom, kira-kira mie-nya gimana ya hasilnya? Mendidihnya juga lama ya. Jadi nggak jelas ya, nggak jelas ya. Coba kamu lihat juga bagian yang sebelumnya. Sorry, nextnya nih. Saya tunjukkan yang ini lebih berantakan harusnya daripada yang tadi Kesha katakan. Ada yang berpendapat, ini kalau ada algoritma kayak gini gimana nih ya? Kira-kira ya, bisa dipahami nggak ini? Tidak, Pak. Coba Zaki, gimana Zaki nih? Eh, Urutannya soalnya kira-kira kan kemana apa? nih? Soalnya kan algoritma itu harusnya tuh berurut, Pak. Nggak boleh nggak berurut. Mm-mm. Nah, kalau kayak gini, apa kekurangannya di sini Zaki? Di gambar yang pertama itu kan apa namanya tuh dia langsung apa namanya tuh masukin mie terlebih dahulu. Nah Mm-mm. sementara yang di gambar keduanya itu baru masukin air pak, kan itu nggak mungkin ya pak untuk merebus Mm-mm. mie itu harus dimasukkan air terlebih dahulu baru mie gitu. Hmm. Jadi ini stepnya nggak tahu ya, mana yang pertama, mana yang kedua gitu ya. Ini nggak jelas ini, nggak ada instruksi. Bandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita punya punya perintah yang jelas ya. Tuangkan 400 cc gitu ya, atau 2 gelas air ke dalam panci gitu. Kemudian didihkan airnya, lalu masukkan mie instan gitu kan. Rebus. Ini sorry, bukan mengajarkan kalian masak mie ya, tapi intinya kita coba di sini mie mungkin ada yang bilang oke ini nggak sehat atau oke ini bagus, terserah lah itu di luar konteks kita ya. Tapi setidaknya di sini kita sedang melihat satu cara untuk menyelesaikan masalah ya. Satu apa namanya urutan ya untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, urutannya, masalahnya kan apa? Masalahnya ini kita mau bikin mie instan gitu kan. Nah, bagaimana step by stepnya ini? Satu, dua, tiga ya. Tadi sudah sampai nomor 4 ya. Rebus mie-nya selama 3 menit gitu ya. Kemudian yang kelima apa? Masukkan bumbunya gitu ya. Nah, setelah masukkan bumbunya apa? Oke, itu ada dua ini kan, ada dua kondisi tadi ya. Yang Kesya itu bumbunya nanti alah belakangan gitu, ditaruh aja di apa di eh, apa piringnya gitu atau mangkoknya gitu kan. Terus habis itu baru ditiriskan mie-nya masukin gitu. Kalau yang semacam ini jelas bukan mie ini ya, bukan mie goreng ya. Ini udah mie rebus ini, mie rebus ini. Ya karena ini ada airnya pasti nggak ditiriskan dulu nih si airnya. Ya, oke. Tapi coba kalau kita lihat dengan yang satunya lagi, bagian ini itu beneran berantakan ya. Kita nggak bisa ngikutin nih. Kecuali benar-benar orang yang dia memang sudah ahli ngelihat gambar kayak gini. Oh ini apa namanya tuangkan air kemudian walaupun ya ini kayaknya salah juga nih. Tiba-tiba udah masukin mie baru dituangkan air dan bumbunya. Wah ini berantakan nanti ya masakannya. Terus ini ya direbus 3 menit padahal dia belum panas airnya ya. Oke, mungkin ini cara penyajian mie goreng sih.
Ya, mie goreng kayak gini mungkin ya, yang bagus. Tapi nggak tahu sih yang bagus atau enggaknya. Oke, nah maksud dan tujuan dari kondisi ini ya, itu adalah saya mau menjelaskan tentang kriteria algoritma yang penting ya, kriterianya ya. Jadi kalau kemarin di computational thinking kita punya 4 komponen yang harus kalian tahu. Nah, di sini kriteria algoritma itu ada 5 komponen yang merupakan kriteria algoritma agar dia dikatakan sebagai algoritma yang baik. Ya, pertama itu adalah finiteness-nya. Apa itu finiteness? Itu adalah finite ya. Finite-nya itu adalah suatu algoritma harus selalu berakhir setelah sejumlah rangkaian langkah terbatas. Itu ada endingnya lah. Ya, itu disebut sebagai finite. Ya, ada endingnya. Kemudian yang keduanya itu adalah definite. Ya, definite itu apa? Jadi setiap langkahnya harus didefinisikan secara jelas. Ya, tindakan yang akan dilakukannya apa, ukurannya itu berapa, ya. Jangan sampai ada kondisi atau perintah yang ambigu, gitu, ya. Jangan sampai ada yang ambigu. Gitu. Ketika ada yang ambigu, itu mesin ya atau komputer itu akan kesulitan dalam menentukan ini kita mau ke arah mana sebenarnya, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Tiganya itu ada inputnya, ya. Jadi algoritma itu memiliki nol atau lebih inputan. Itu bisa nggak ada inputan atau bisa ada inputan. Nah, input itu informasi. Ingat ya, kemarin di pertemuan sebelumnya pada saat modul pertama ya kita sudah mengidentifikasi inputnya. Inputnya itu apa aja? Nah, input itu apa? Informasi yang diberikan kepada algoritma nantinya sebelum algoritma itu nanti dimulai, gitu ya. Nah, atau bahkan si inputannya itu tidak selalu statis. Bisa aja dia dinamis diberikan pada saat algoritmanya udah jalan. Ya, algoritmanya jalan, inputannya seiring dengan berjalannya algoritma, dia masuk juga. Gitu. Nah, kondisinya bisa seperti itu. Ya, oke. Terus output. Ya, outputnya itu juga merupakan kriteria algoritma. Ya, kriteria algoritmanya ada output. Jadi justru dengan output inilah nanti ya, dengan output ini maka si apa namanya abstraksi ya pada saat itu ada hal-hal yang dianggap bahwa ini enggak terlalu penting itu bisa kita lakukan, itu bisa kita identifikasi ya info-info yang enggak penting. Itu yang ke berapa? 4 ya. Kemudian yang kelima, efektivitas. Algoritmanya umumnya diharapkan efektif gitu. Ya, dalam arti bahwa semua operasinya harus cukup mendasar sehingga pada prinsipnya dapat dilakukan secara tepat dalam waktu terbatas. Oke ya. Nah, jadi itu 5 kriteria algoritma. Satu, keterbatasan, ada batasannya, artinya langkah-langkahnya itu setelah langkah-langkah itu dia ada akhirnya. Yang kedua, definite, ada definisi terdefinisi dengan jelas, ya. Ada instruksi yang tidak ambigu. Nah, itu seperti itu, definite itu. Kemudian ada inputan. Yang ketiga, jelas itu informasi yang dulu sudah kita pernah identifikasi. Output juga pernah di pertemuan sebelumnya. Yang kelima itu adalah efektivitas. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke kasus masak mie yang kemarin. Yang tadi. Menurut kalian, saya tanya siapa nih? Raden, Raden lah, Raden. Velio, Velio. Menurut kamu tadi yang disebut apa namanya definite, kira-kira mana ya di bagian yang masak mie tadi ya? Ada nggak?
Di yang ini nih. Di yang ini. Sorry. Nah, di yang ini. Kira-kira ada yang merupakan karakteristik algoritma yang tadi nggak? Definite-nya. Ada nggak definite di sini? Sebutkan salah satu aja. Contoh. Eh, halo? Atau nggak nyimak? Adit ya, Adit, Dit. Menurutmu yang definite di situ apa? 400 cc atau 2 gelas Nah, air. ya, seseorang bisa mengikuti dan menirukan secara mirip atau bahkan sama ketika instruksinya jelas terdefinisi. Di yang tadi kita punya kondisi definisi banyaknya air harus berapa, ya, 400 cc atau 2 gelas. Nah, itu udah terdefinisi tuh, ya. Dibandingkan tadi Kesha ada nggak yang terdefinisi? Airnya gimana Kesha? Dikasih tahu nggak ke orang harus berapa Enggak, tadi? Nggak. enggak. Berarti algoritma yang kamu lakukan itu termasuk yang mana? Definite atau tidak? Tidak. Enggak. Ya. Masuk kriterianya tidak ada definitnya. Berarti tidak terdefinisi dengan jelas. Nantinya akan disebut sebagai kondisi yang ambigu. Ya. Ambigu. Jadi nanti ketika kondisinya seperti itu, ingat ya, seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya bahwa kita itu di sini ingin mentransfer informasi ke komputer agar komputer bisa melaksanakan apa yang kita informasikan. Begitu, ya. Ketika nantinya komputer menerima informasi dari kita sebagai programmer misalkan adalah suatu perintah yang ambigu, perintah yang tidak jelas, efeknya komputernya nanti akan kebingungan memutuskan sebenarnya ini harus kayak gimana gitu. Ya, bingung sendiri nanti algoritmanya. Ya, paham ya? Itu dari satu, definite ya, tentang definite. Terus yang kedua, kalau inputan apa inputan? Bisa lah inputan mungkin ya. Inputan apa? Ini dari ini yang baru deh kayaknya ini Aries Arya Sena ya, Arya Sena Iya, ya. Kemarin di iya. minggu lalu di kelas berapa? Kelas 17. Di sini ya? Oh iya, Iya, Bumi kamu waktu itu iya, nggak iya. ini ya, nggak videonya, makanya saya ngelihat, oh ini kok wajah baru ya gitu ya. Saya pikir Iya, wajah baru ya. Ternyata ya Bumi itu akunnya ya. Oke, iya. Arya Sena. Saya sih lebih senang pakai Bumi ya. Nggak apa-apa kan? Iya. Ya nggak apa-apa, emang panggilannya Bumi, Pak. Oh gitu ya. Oh, oke oke oke. Ya, Oke Bumi, gimana menurutmu inputannya apa aja dari yang kasus tadi masak mie? ada banyak sih, Pak. Kayak didihkan air, terus rebus mie selama 3 menit. Inputannya, Dan masukkan inputannya, inputannya, input atau bahkan mungkin bahan deh. bahan, kayak masukkan bumbu. Terus, Terus rebus mie selama 3 menit. terus, Dan masukkan mie instan. hmm, gini ya. Ketika kita mau menentukan inputannya apa, itu artinya kalian sedang mengidentifikasi bahan mentahnya atau informasi yang didapatkan itu awalnya apa aja. Kalau sudah dalam bentuk perintah semacam itu, namanya nanti menjadi operasi. Ya, kalau misalkan saya ingin membuat kalkulator,
ya. Kira-kira inputannya apa gitu kan? Berarti kan angka-angka ya. Katakanlah bilangan bulat gitu kan, karena kalkulatornya terbatas di bilangan bulat. Oke, misalkan bilangan bulat. Nah, nanti instruksinya saya punya notasi misalkan 2 plus 2. Berarti nanti operasinya apa? Penjumlahan. Kayak gitu. Ya. Nanti algoritmanya kayak gimana? Kalau saya pijit angka 2, kemudian tambah 2 gitu, nanti outputnya 4 misalkan. Seperti itu. Ya. Nah, berarti yang tadi kira-kira kalau saya identifikasi dulu bahan-bahannya dulu deh. Bahan-bahannya kira-kira apa aja tadi? Satu, apa, Bumi? Hmm, memanaskan air dulu. Boleh, tapi oke itu informasi. Sebelum dipanaskan apa tuh yang penting di situ? Oh, memasukkan air sebanyak 2 gelas. Hmm, Airnya berarti ya. Inputannya Ya, adalah airnya 2 gelas. Itu ya, inputannya. Yang kedua ada apanya? Inputannya apa aja? memanaskan air. Itu algoritma tuh kalau kayak gitu udah dalam masukan Oh ya, algoritma tuh, udah algoritma pemanasan air ini itu segala macam itu algoritma nantinya. Bahan-bahannya aja. pan. Bahan-bahan bahan. Mie, Ada mie, oke, mie, ada mie instannya, ada air, bumbu. ada bumbu, ya, ya Ya, semacam itu, ya. ya, Itu ya, outputnya apa nih outputnya? Oke, thank you Bumi ya. ya, sama-sama Pak. Mm-mm. Outputnya apa nih? Keila, outputnya apa? Berarti dari proses tadi, outputnya apa? Hasil dari masaknya tadi. Jadi mie instannya hasil jadinya rebusan mie instan tadi, Pak. Nah, outputnya ya mie instan yang sudah siap dimakan kan? Itu outputnya, tuh ya. Tinggal kita lihat nih sekarang tadi kita udah tahu definiteness-nya. Sorry, belum satu yang nomor satu itu. Finite nggak dia? Kira-kira menurut Aura, finite nggak? Iya, karena dia Kenapa? karena dari awal kan dia udah masukin air terus sampai akhir dia juga udah masukin bumbu, masukin mie juga ke dalam panci. Ada akhirnya. Ada. Nah, itu. Apa akhirnya? Akhirnya mie-nya sudah siap disajikan karena bumbu sudah masukkan. Hmm, Akhirnya outputnya kan udah tercapai yaitu mie itu sendiri kan. Jadi itu finite tadi. Jadi dia step by step udah dilalui. Setelah step by step ini dilalui, ada endingnya. Itu finite ya, semacam itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membandingkan yang disebut sebagai efektivitas. Karakteristik dari algoritma yang terakhir itu adalah efektivitasnya. Ya, ini algoritma yang satu dengan yang kedua, menurutmu efektif yang mana? Adit, Yang ke satu, Pak. kenapa? Karena eh, langkah-langkahnya jelas, ada nomor-nomor langkah-langkahnya. Hmm, Habis itu dijelasin juga berapa lama ngerebusnya, berapa air buat naruh di panci. mm-mm, betul ya. Jadi ada kondisi di mana ini efektif karena satu tidak ambigu, satu ya itu efektifnya, dan bisa diikutin dengan jelas karena ada instruksi yang jelas. Dan sebetulnya ada lagi ya, yaitu apa? Step by stepnya itu tidak terlalu banyak, itu efektif juga ya. Tapi tujuannya tetap tercapai, tapi ini step by stepnya kok nggak banyak gitu. Coba kamu bandingkan algoritma pertama dengan yang algoritmanya Kisha. Menurut Kisha efektif yang mana? Efektif yang kedua. Efektif yang kedua tuh yang mana ya? Yang
di PPT-nya modulnya. Bentar. Eh, yang ini, yang ini atau yang ini, yang kedua? Sorry, Oh, 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 yang pertama, Pak. yang pertama ya. Ini ya, yang pertama ya. Oke, ini lebih efektif ya dibandingkan dengan algoritmanya siapa? Kamu sendiri, gitu. Ya kan? Satu, ambigunya ada ya karena kita nggak tahu nih harus berapa banyak air yang kamu masukkan, gitu ya. Terus yang keduanya juga langkahnya tadi saya hitung sampai 11 langkah. Ya, sampai 11 langkah. Tapi oke, mungkin ada perbedaan ya kalau kamu cek lagi ya. Ada perbedaan karena yang di PPT ini ya, yang di modul ini dia memasaknya mie rebus. Kalau Kisha tadi masaknya mie goreng gitu ya. Mungkin beda itu ya. Jadi stepnya jadi banyak gitu kan. Tapi yang jelas tadi ada kondisi ambigunya ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya menanya sekarang ini tentang apa? Saya baru beres. Oh, Sedikit beres sih, saya tinggal ke koreksi. Ini sekarang tentang apa? oh, ini kita sedang berdiskusi algoritma. Jadi algoritmanya ada komponen-komponen yang harus dipenuhin, ya. Komponennya diantaranya ada 5 tadi. Yang pertama itu tentang kondisi. Oh ya, kamu lagi tes ya. Pantesan tadi saya tanya nggak Iya, ya, nyaut-nyaut. saya lagi tes OSIS, tes seleksi OSIS. Bapak Oke, boleh oke. nggak ke slide yang tentang algoritma? Saya mau screenshot Boleh, boleh, agar boleh. saya bisa belajar. Ya, ini kriteria algoritmanya. Ini ada Oke, finiteness, ya. Silakan di screenshot aja. Kemudian ada definite. Ya, itu ada langkahnya harus didefinisikan secara tepat, secara jelas. Ada inputannya, ada outputnya, kemudian ada efektivitas. Nah, efektivitas itu hal yang dasar sebetulnya prinsipnya ya. Pada dasarnya dia si algoritma dilakukan secara tepat dan dalam waktu yang terbatas. Nah, ini loh, dalam waktu yang terbatas ini itu biasanya direpresentasikan oleh kondisi stepnya ya, langkah-langkahnya nggak terlalu banyak. Tapi tetap jangan sampai langkahnya nggak banyak, tujuannya nggak tercapai. Jangan gitu juga ya. Tapi langkahnya nggak terlalu banyak, cuman dia tetap nyampe pada tujuan. Gitu ya, Raden ya. ya oke, saya paham. Nah, oke. Sama juga tadi tadi soal sebelumnya itu kenapa? Soal sebelumnya. Soal sebelumnya yang mana? Sebelumnya masak mie doang. Kita sedang diskusi bagaimana cara masak mie ini ya. Dan kita Iya. identifikasi di bagian ini lima kriteria yang tadi ya. Definite yang mana, fitness yang mana gitu ya. Ini fitness enggak Oke, gitu ya. Kayak gitu oke, ya. Oke, oke, bisa oke, paham? Ya. paham, paham. Kamu bisa lanjut sekarang. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sorry, sorry, sorry. Sebelum ini kan kalau nggak salah ada harusnya slide. Oke, bentar. Oh iya, ada ini. Ya, mengatur langkah nih ya. Coba kalian lihat di sini, ya ini ada algoritma. Sorry, ini algoritma ya. Perhatikan, ini ada papan permainan nih. Seperti ini papannya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 25. Ya. Kemudian ada perintah nih. Pertama, maju. Kemudian maju. Kemudian maju. Lalu setelah maju seperti itu, ya, kita putar 90 derajat berlawanan arah berlawanan arah jarum jam. Ingat ya, ini jarum jam ke sini, berarti putarnya kan ke sini, 90 derajatnya. Dak gitu ya. Kemudian maju lagi, kemudian putar 90 derajat lagi berlawanan arah jarum jam. Ya, dari sana putar lagi kan, berlawanan arah jarum jam. Terus maju. Kira-kira nih ya, menurut siapa di sini? Yang baru, siapa nih?
Derika ya. Derika baru join di kelas ini ya. Derika, menurutmu karakter orang itu sekarang ada di mana ya? Hmm, 90 derajat berlawanan jarum. Di mana? Yang putar 90 berlawanan jarum jam ini orangnya yang berputar atau papannya, Pak? Atau bagaimana? Orangnya. Jadi kan dia lagi maju nih, maju maju Iya, maju. Habis nomor itu 3. mutar ya, mutar arahnya 90 derajat berlawanan jarum jam. Berarti setelah itu Hmm. kan kemana tuh? Gitu. Terus mutar lagi, Eh, maju lagi kayak gitu. Parah. Mundur kan itu, Pak. Gimana? Berlawanan, berlawanan jarum jam. Hmm, Dari sini, hmm, putar ke sini, putar ke sini. 90 siku-siku. hmm. Tuh, Hmm, mana tuh? kemana tuh larinya? Tunggu. Ke atas, ke karakternya atas. itu lari ke petak nomor 13. Oke, Raden. Nomor 13. Iya. Betul. Oh, Derika gimana, Derika? Kamu mendapat hasil yang sama? 13. 8, Pak. 8. 8, habis itu maju lagi baru ke petak 13. Oh iya, iya maksud saya akhirnya 13 Iya, ya. iya. Oke. Adit, Adit, sama. Sama Pak. Kisya, mikir yang sama nggak? Ke 13. Iya, Pak. Sama juga. Aura, ada Iya, yang Pak. lain nggak nih? Sama juga. 13. Luar biasa ini sama semua nih. Ya, Keiva deh, kayaknya nggak ini ya. Sebelumnya nggak join di kelas 17 ya? Atau ada ya? Keiva mana? Oh, ada chat nih. Keiva izin nyimak. Oh iya, lagi di jalan ya. Oh iya, itu tolong ya eh, teman-teman untuk absen ya. Yaitu absensinya ada di link di chat tuh ya. Nanti absen aja di situ ya. Sambil sambil nyimak sambil ada yang isi absen ya. Oke. Aisyah, Aisyah Sama, Pak. sama ya? Sama semua ini. Kaila, Kaila Sama Pak, 13. sama 13. Hmm, Oke. Bumi, Bumi Sama Pak, juga 13 Pak, saya. 12 juga ya. Iya Pak. Oke, saya matiin dulu. Aulia ada nggak Aulia? Ada Pak? Berapa? Sama Pak. Sama, 13 juga. Iya Pak. Keren. Ini keren, 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 keren. Ya, terus siapa lagi yang belum? Fathan, ini kayaknya baru deh. Fathan, Kenapa, Pak? kamu nyimak baru ya? Enggak, Pak. Pertemuan kemarin saya ikut kok. Ya, maksudnya ke kelas ini, bukan? Enggak, saya udah dari tadi. Nggak, pertemuan sebelumnya kelas 17 bukan? Iya, kelas 17. Oh ya? Saya kok nggak tahu ya wajahnya ya. Emang kemarin juga nggak buka ya? Iya, Pak. Oh ya, pantesan. Yang nggak buka, ini saya nggak hafal. Kalau Aditya kan dengan ciri khasnya ada di sini warna pink ya. Oke, good. Pertahankan itu ya. Mantap. Keren, keren. Gimana, Fathan, menurutmu? Sama, Pak. Di petak 13 juga, Pak. Tak 13 ya. Iya, Pak. Mantap ya. Zaki, Zaki. Saya dapatnya petak 15, Pak. Ada yang beda. Pintar. Kenapa beda, Zaki? Soalnya kan saya mikirnya tuh kan apa namanya tuh dari sini nih ketiga
Aduh, saya butuh gambarnya, Pak. Bentar, Pak. Ya, ini saya share lagi. Bentar, Pak. Ya. Kan saya mikirnya tuh maju 3 langkah tuh. Maksudnya tuh kan si anaknya itu dari kotak 1 maju 3 langkah, 2, 3, 4. Maka dia apa namanya tuh di kotak 4 putar 90 derajat, maju 2 kali 9 ke 14, putar lagi 90 derajat ke 15 gitu, Pak. Jadi sorry, ulang-ulang. Maju 1, 2, 3 di 4. Ya, Terus? di 4. Terus putar 90 derajat, maju 2 kali ke 9, ke 14, putar lagi ke 15, Pak. Putar lagi. Putarnya berlawanan arah jarum jam. Dari situ putarnya berarti kamu muternya berlawan searah jarum jam ya kamu ya. Betul ya? Jadi setelah Saya kamu nggak ngerti berada di putar posisi 90 derajat yang keduanya, Pak. jadi salah di situ ya? Ya. Jadi pas 14 berada di 14 itu ternyata kamu muter sih 90 derajat tapi muternya searah jarum jam. Ya, jadi tidak berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, nggak apa-apa. Good. Tapi ada perbedaan. Lebih baik beda. Tapi nggak lebih baik juga sih maksud saya. Untungnya ada yang beda gitu ya. Itu bisa kita jadi pelajaran ya. Kalau nggak ada yang beda, nggak dapat pelajarannya. Tapi ada lagi nggak? Haifa, kamu lagi nyimak kah? Atau masih makan? Kayaknya lagi makan ya. Ya udah deh, jangan ditanya, kasihan. Siapa nih? Udah semua ya? Berarti belum tertanam ya. Belum tertanam. Lihat di sini. Lihat di sini. Ya. Ini betul-betul kondisinya maju, maju, maju. Halo, tes. Kok jadi rumah? Suara saya terdengar kan? Tadi kayaknya agak nge-lag ya. Terdengar, Pak. Oh ya udah. Benar, Pak. Nah, ya. Tadi kan ini maju, maju, gitu ya, maju. Di sini saya definisikan nggak majunya berapa langkah? Gimana? Ada nggak definisinya majunya berapa langkah di sini? Tidak. Nggak ada, ya. Tapi kenapa itu semua bisa menjawab masuk ke 13? Karena di sana ada asumsi. Jadi kalian sudah mengasumsikan, ingat itu ya, itu jangan sampai ini ya, jangan nanti dibawa, jangan dibawa ke bagian algoritma ya. Karena kalian itu tadi mengasumsikan bahwa majunya 1 langkah. Betul? Betul ya? Kayla, Kisah juga ya. Ya, benar Betul, ya? Pak. Menganggap menganggap bahwa ya udah deh, ini maju kan, maju, maju. Menganggap bahwa majunya tuh 1 langkah, satu, satu, satu. Padahal di sana tidak terdefinisi coba majunya. Ingat tadi loh, karakteristik si algoritma itu mestinya apa? Terdefinisi dengan jelas ini. Saya tadi harusnya sih ada yang nanya ya, Pak itu majunya berapa langkah ya? Nah, keren tuh kalau ada yang menanya seperti itu. Artinya dia sudah paham apa algoritmanya mestinya terdefinisi. Jadi jangan sampai nanti kalian konstruksi algoritma nih, bikin algoritma ya, bikin algoritma. Jangan sampai kamu mengatakan, ya yang menggunakan algoritma ini nanti udah tahu kok. Jangan ya, ya. Jangan sampai nanti, oh ini saya bikin algoritma nih, langkah 1, langkah 2. Terus nggak jelas nih kondisinya, ambigu nih. Nah, terus kamu bilang, ya nanti juga yang apa, yang baca ini udah paham kok. Jangan itu hati-hati loh. Karena kita mau mentransfer informasi ke komputer agar komputer itu benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, ingat ya. Jadi itu tadi ya kondisi ini tuh sebetulnya mestinya kalian nggak bisa nyampe. Ya, harusnya ini susah nyampenya. Ini majunya berapa langkah sih sebenarnya? Jangan-jangan 2 langkah 2 langkah nih. Ya, tapi kamu sudah punya apa? Asumsi di situ. Ya, nah itu bahayanya asumsi itu. Ya,
anggapan di awal ya seperti itu tadi ya. Nah, sekarang bandingkan dengan ini ya. Dengan ini kalian akan tahu ya kondisinya. Jadi maju satu petak, oke maju satu, terus maju satu petak lagi, maju. Berarti kan di tiga nih posisinya. Maju satu petak lagi, maju. Berarti kan di empat tuh posisinya, oke. Nah, setelah itu putar. Ya, kita sedang menghadap ke sana kan majunya, menghadap ke lima. Putar berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Itu udah terdefinisi jelas tuh 90 derajatnya. Berarti belok tuh 90 derajat. Kalau kita lihat jam kan ke posisi ke sana 90 derajat, oke berarti naik kan 9. Ah, belum. Kita masih menghadap ke situ ya. Maju lagi satu petak 9, maju lagi satu petak 14. Kemudian putar berlawanan arah jarum jam. Ingat, kita sedang menghadap ke atas tuh. Putar berlawanan arah jarum jam. Berarti kan ke arah jam 9 ya. Oh, ya udah, berarti nanti 13. Sorry, masih menghadap ke situ terus maju satu petak 13. Gitu ya. Nah, coba bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini, mana yang lebih jelas? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang Yang kedua. kedua. Ya, yang kedua lebih jelas kan? Ya, Majunya berapa iya, petak gitu kan? Ya. iya. Nah, jadi kalau saya gambarkan untuk algoritma yang pertama tadi, ini karakternya berada pada petak nomor satu nih. Itu inputannya, informasi awal. Ya, informasi awal itu adalah si karakter berada pada petak nomor satu. Nah, terus algoritma satu pada gambar 4 itu merupakan prosesnya. Jadi yang tadi ini ya, maju 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 itu tuh putar dan seterusnya itu adalah proses. Sekarang kita masuk ke proses ya. Kemarin kan kita hanya identifikasi bagian input dan output. Nah, outputnya apa nih? Dari algoritma yang seperti ini kondisinya ya, outputnya posisi akhir karakter tidak bisa ditetapkan mestinya. Kenapa nggak bisa ditetapkan? Karena kita nggak tahu nih, tidak mendefinisikan berapa langkah sekali langkah majunya itu berapa kotak yang dilalui, gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan yang kedua, jelas ya informasi awal inputannya apa? Oke, ini salah ya, kotaknya bernomor 10. Ya, karakternya berada pada petak nomor satu, gitu ya. Kemudian dari sana algoritma duanya ya itu adalah proses ya. Gambarnya kalau di modul gambar 5 ya prosesnya. Kemudian posisi akhir. Posisi akhirnya kan tadi ya. Kalau kita lihat di sini posisi akhirnya ada di petak nomor 13. Kalau di modulnya kalau nggak salah ini majunya sekali ya. Saya di sini majunya kok dua kali ya. Bukti kita lihat di modul. Di modul sekali nggak ya? Modulnya. Modul dua kali juga ya. Oke, diralat aja ya. Oke, ya bisa dipahami sekarang apa yang dimaksud dengan proses itu. Kemarin kita inputnya, sekarang kita prosesnya. Ya. Kemarin input sama output. Ya. Prosesnya tidak lain itu adalah algoritma. Ya, algoritma itu sendiri. Tapi itu tadi algoritmanya jangan sampai hilang karakteristik algoritma itu tadi yang 5 ya. Dia terdefinisi dengan jelas. Terus ini definite nggak apa finite nggak ini? Finite nggak menurut kalian? Iya. Siapa yang mau bicara? Aisyah deh. Finite nggak nih? Finite nggak ini? eh kayak belum ya, Pak. Belum. Kenapa Iya. nggak finite? Eh karena aduh, Atau apa arti finite dulu? Aisyah. Finite itu apa sih?
Finite kan kalau step by step udah berakhir ya. Betul. Yang tadi gimana? Ada Kalau outputnya nggak? yang tadi outputnya Tadi kamu nyebutin output nggak? enggak, Pak. Oh enggak ya, kamu nggak ditanya ya outputnya berapa ya? Enggak. Oh enggak ya. Oke, kamu bukan yang termasuk menjawab 13 tadi ya? Oh iya ya, 13. Ada outputnya. Mm-mm. Berarti ada akhirnya nggak? Oh iya ada. Ada. Ya, finite ya. Algoritma yang kedua itu ambigu nggak sih, Kisya? Enggak. Nggak, kenapa nggak ambigu? Soalnya itu di dijelasin harus maju berapa langkahnya. Oke. Ya. Dibandingkan yang pertama gimana? Kalau yang pertama itu membingungkan sih. Tapi kamu tetap bisa jawab kan 13? Iya. Walaupun membingungkan. Oke. Ya, good. Makanya kata saya, wah luar biasa ini ya, pada bisa jawab ya 13 ya. Ya, padahal itu majunya itu belum tahu gitu kan, maju berapa, ambigu ya. Ya, tapi dianggapnya di sana udah pada tahu ya. Tapi nanti pada saat kalian akan merancang suatu algoritma, jangan sampai nanti, wah ini orang bakalan tahu kok, gitu. Ah ini robotnya, komputernya bakalan tahu kok, gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Tetap kalian harus uh, mendefinisikan. Bentar, ini laptopnya mau mati. Oke. Ya, jangan sampai nanti kalian merancang, terus merancang algoritma ternyata malah jadi ambigu gitu kan. Oke ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Gimana? Ini tadi udah, ini outputnya di ini aja. Salah ini diskusi masih ada. Nextnya itu adalah diagram flowchart. Ya, jadi ini kelihatan ya si screen-nya udah kelihatan flowchart. Udah ya? Udah, Pak. Hmm. Nah, diagram flowchart. Jadi nanti selain dari kalian bisa menuliskan algoritma itu dalam bentuk list seperti tadi ya, maju maju itu kan list ya, atau mungkin di tadi yang pertama itu dalam memasak mie instan ya, ada nomornya, nomor satu ngapain, nomor dua ngapain, nomor tiga ngapain gitu ya. Kalian juga bisa merancang atau menyajikan algoritma itu dengan menggunakan diagram flowchart namanya ya. Nah, diagram flowchart itu nanti ada beberapa simbol ya. Simbol-simbolnya diantaranya seperti ini. Ada yang notasi simbolnya seperti ini, itu artinya apa? Artinya ini adalah terminator ya. Digunakan untuk menandai awal dan akhir. Ingat ya, tadi kan si algoritma itu dia mesti finite ya, atau dia terbatas. Setelah melalui step-step yang dilalui, itu ada akhirnya. Itu nah, terbatasnya. Nah, maka ini terminator adalah sebagai penanda bahwa si algoritmanya itu ada endingnya, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang seperti ini bentuknya, ya, jajar genjang, gitu. Ini input merupakan data, ya. Ini biasanya digunakan untuk menuliskan inputannya atau bahkan output. Seperti yang kemarin yang kita lakukan identifikasi di pekan sebelumnya kan. Kita melakukan identifikasi ya, identifikasi informasi yang ada. Itu kita sebut sebagai inputannya. Terus maunya apa? Itu kita sebut sebagai outputnya, gitu ya. Jadi dari tahapan-tahapan algoritma itu ada inputnya, ada outputnya. Ini menunjukkan karakteristik dari algoritma yang tadi. Berarti ini tadi udah kita punya ya, ada apa namanya? Ada input, ada output,
kemudian ada dia terbatas, gitu, ya. Kemudian yang ada yang simbolnya seperti ini. Kalau seperti ini, itu namanya proses, ya. Ini digunakan untuk menggambarkan step by step-nya dalam algoritma, ya. Kemudian ada yang seperti ini juga, ya. Nah, di bagian ini nanti ada percabangan. Nah, percabangan itu bentuk yang mirip belah ketupat seperti ini ya. Nanti digunakan untuk menggambarkan adanya percabangan. Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Ada tanda panah. Ini untuk menunjukkan alurnya. Contoh, contoh ya, contoh ini ya. Ini ada diagram alur ya untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, ini tujuannya apa? Berarti outputnya udah ketahuan nih. Outputnya adalah dia akan menentukan bilangan ganjil atau genap. Ya, nanti ini ada bagian terminator nih. Ya, tadi kita lihat di sini ada terminator seperti ini. Ya, itu disebut sebagai mulai atau awal dan akhirnya di sini. Ya, akhirnya. Jadi awalnya di sini, mulai, akhirnya di sini, selesai. Begitu. Ya. Kemudian inputannya apa? Inputannya informasi, ya. Informasi yang akan masuk ke dalam algoritma itu apa? Ini dia, bilangan, ya. Dalam hal ini kita inputkan bilangan bulatnya. Nah, ini ada tanda panah tadi udah menunjukkan alurnya, ya. Jadi dari mulai ini terus masuk ke sini inputannya, terus nanti masuk ke sini. Nah, ini adalah proses, ya. Lakukan operasi pembagian terhadap N dengan bilangan 2. Itu adalah prosesnya. Nah, prosesnya di sini, ya, nanti. Nah, di sini kan ada proses, ya, dibagi 2 nih operasinya. Baru nanti ke sini itu ada kondisi yang kita sebut sebagai tadi di sini percabangan, ya, menggunakan kondisi nanti. Jika bilangan tersebut habis dibagi 2, berarti ya masuk ke sini kan. Kalau habis dibagi 2, ya habis dibagi 2 nggak? Ya ke sini. Maka outputnya, ini kan tanda output nih. Outputnya itu adalah bilangan genap. Gitu. Kalau ternyata bilangan tersebut tidak habis dibagi 2, berarti masuk ke yang tidak nih. Ya, ke bagian ini. Maka bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Gitu. Baru setelah itu ingat karena karakteristik dari algoritma kita itu adalah terbatas, maka dari bagian ini ada kondisi selesainya. Oke, coba kita identifikasi dari karakter algoritma, ya. Saya tanya mana. Ini nggak bisa di. Oke, saya akan mulai dari. Bentar, ini saya lihat pesertanya dulu. Penting. Oke, Derika deh. Tadi saya udah sebutkan ya kalau finitnya udah ya. Finitnya udah apa? Udah saya ini ya. Udah saya sebutkan dia ada akhirnya gitu. Itu finiteness-nya. Sekarang saya ingin tahu mana yang merupakan input dan outputnya Derika. Apa, Pak? Mana yang merupakan input dan outputnya? Input pertama. Atau ada nggak input dan outputnya? Ada, Pak. Ada. Inputnya apa, outputnya apa? Inputnya sebuah bilangan N. Oke, sebuah bilangan N. Outputnya? Outputnya itu yang N adalah bilangan ganjil atau N adalah bilangan genap. Oke, itu outputnya. Jadi nanti ada inputannya sebuah bilangan N. Ingat ya, sebuah bilangan, kamu sebutkan sebuah bilangan N. Bulat N. Iya. Ada apa tanda apa tambahan tadi? Sebuah bilangan bulat N. Oke, sebuah bilangan bulat N. Udah ya.
Berarti kita udah punya tiga nih komponennya. Satu, finite, ya, karena ada selesainya tadi. Dua, inputannya udah ada. Tiga, outputnya juga udah ada, yaitu ganjil genapnya. Empat, mengenai definitnya. Keila, ada nggak definitnya di situ? Ditandai dengan apa? Yang lakukan operasi pembagian terhadap N dengan bilangan 2. Oke, ada lagi nggak? Definite itu apa? Definite, definite apa? Definite. Definite itu kejelasannya Jelas ini. ya, kejelasannya. Oke, kira-kira mana nih bagian yang menurutmu paling ini tuh paling dianggap jelas ini, atau ini bisa memperjelas gitu. Kalau menurut saya sebuah bilangan bulat N. Bilangan bulat N, ya. Jadi ini ada objeknya apa nih sekarang? Bilangan bilangan bulat. Nah, itu terdefinisi dengan jelas. Jadi kita nggak bilangan yang aneh-aneh yang lain, bilangan real ini 2,5 ganjil atau genap gitu ya. Kita nggak ngukur yang aneh-aneh kayak gitu ya. Di bagian ini tuh programnya hanya mengecek atau hanya memeriksa untuk bilangan bulat. Ya, nah itu udah terdefinisi tuh dengan jelas definisinya. Ya, ada empat tuh. Ya, sekarang yang kelima bumi. Apa yang kelima? Kalau bumi, oh ini kayaknya internetnya ya, bumi ya. Aditya, Aditya, apa yang kelima, Dit? Dari karakteristik algoritma yang baik itu. Efektivitas, Pak. Efektifnya, efektivitasnya. Menurutmu algoritma tadi efektif atau enggak? Efektif, Pak. Ya, oke. Efektif. Sebenarnya sih kalau ngomong-ngomong efektif ya kita harus nyari pembanding sih. Ya, algoritma satu dengan algoritma lain gitu kan. Nanti ini algoritma yang pertama kayak gini, algoritma yang kedua kayak gini gitu kan. Harusnya ada pembanding ya. Sementara ya udah kita anggap yang tadi itu dianggap sebagai algoritma yang efektif ya. Udah, lima itu ya, lima komponen itu. Oke. Nah, sekarang eh Aisyah, coba identifikasi di situ yang merupakan di flowchart ya. Ini saya lagi nampilin flowchart ya. Saya lagi lihat sama peserta soalnya. Oh iya, saya masih nampilin flowchart ya. Oke, di flowchart ini Aisyah tadi eh kalau proses digambarkan dengan apa ya dan mana di sini yang merupakan proses? Masih mute. Oke, Digambarkan dengan kotak. oke. Itu yang melakukan operasi pembagian terhadap N dengan bilangan 2. Oke, good. Itu merupakan apa? Proses. Proses, ya. Bumi. Input output digambarkan dengan apa di flowchart? Halo bumi. Halo, Pak. Iya, input output digambarkan dengan apa di flowchart? Yang Dan di sini yang mana? yang input output ya, Pak? Iya, input output. Yang kayak lingkaran itu bukan, Pak? Yang mana isinya apa? Mulai dan selesai. Bukan. Itu apa Zaki? Kalau mulai dan selesai apa? Terminator, Pak. Terminator. Kalau itu terminator untuk menunjukkan apa Oh, Zaki? yang Awal dan akhirnya, Pak, dari sebuah algoritma. Ya. Waduh, udah ada siomay aja Zaki ini.
Mantap, mantap, mantap. Oke, ya itu untuk menunjukkan awal dan akhir, ya. Nah, gimana sekarang? Berarti yang mana Bumi yang menunjukkan input output, Bum? Sebuah bilangan bulat n. Nah, dan mana lagi? Ada lagi nggak? Dan yang bagian n adalah bilangan ganjil dan n adalah bilangan genap. Oke, good. Itu yang input yang mana, output yang mana? Yang input itu yang jawabannya ya, n adalah eh yang input itu yang sebuah bilangan bulat n, dan yang Mm-mm. output itu yang tidak, n adalah bilangan ganjil dan ya, n adalah bilangan genap. Ya, sip. Oke, ya, good. Jadi gambarnya apa di flowchart Jajar genjang. dan genjang? Ya, kalau kondisi Kisya digambarkan dengan Ya. apa? Hmm, N habis dibagi dua. Oke. Itu namanya apa gambarnya? Pak, saya menanya sekarang ini apa? Menanya input output. Ya, Input output itu gambarnya itu jajar genjang. Ya, ya, jajar genjang kan ya. namanya. Ya. Coba nggak lihat pas slide-nya lagi. Oh, ini. Eh, ya itu. Yang input output itu sebuah bilangan bulat n adalah bilangan ganjil dan n adalah bilangan genap. Ini output yang bawah. Ini Ya input. itu output, itu output. Input itu sebuah bilangan bulat n. Ya, ini. Terus, Eh, Proses adalah lakukan operasi pembagian terhadap n dengan bilangan 2. Terminator adalah mulai dan selesai. Definite adalah n habis dibagi 2. enggak, ini bukan definite. N habis dibagi Oh, dua, itu adalah ini, kondisi atau percabangan. oh ya, pejabat. Mm-mm. Itu yang tadi sama Krisya tuh, diidentifikasi ya. Ini percabangan. Ya, bentuknya mirip belah ketupat ya, Raden ya. Ya, ya. Hmm. Oke, nanyanya itu aja. Ya, itu yang Oke, udah ya. Nah, sekarang saya lanjut nih ya. Sekarang lanjut. Masih ingat nggak kotak-kotak yang kayak gini nih? Menentukan kotak terberat, problem kemarin. Masih ingat nggak? Ingat ya, pasti ya. Di bagian ini nanti ada informasi nih ya. Coba nanti dicek nih algoritmanya bener atau enggak nih. Ini ada gambar hati, terus ini ada berapa? Ada waktu itu kalian identifikasi kan? Identifikasi ini ya. Ada gambarnya kotak yang gambar hati, inputannya ya. Ada kotak yang berwarna ada lingkaran, ada segi 5, ada segi 4 gitu ya. Terus ada yang bintang gitu ya. Nah, dari sana. Dari bagian ini kita akan punya apa? Algoritmanya. Kita bisa sajikan dengan ya seperti ini salah satunya. Ya, ini kan step satu apa, step 2 ngapain, step 3 ngapain gitu ya. Nah, step satu misalkan di sini, tentukan dari hasil timbangan itu ada kita punya fakta nih bahwa kotak yang gambarnya hati itu lebih berat dari kotak gambar lingkaran. Di sini ya, gambar hati itu lebih berat dari lingkaran kan? Nah, itu apa artinya? Berarti satu ketentuan di sana kita punya bahwa lingkaran bukan merupakan kotak paling berat, gitu ya. Kan di sini kita mau menentukan sekor berang-berang melakukan 5 pertimbangan per ini tuh apa perbandingan untuk menentukan apa? Untuk menentukan mana yang paling berat, gitu kan? Terberat. Berarti ini di sini faktanya kita punya lingkaran bukan yang paling berat. Nah, setelah itu kita cek lagi ya, tentukan kesimpulan berdasarkan fakta kotak bergambar segi 5 nih, ya. Dia kalau kita lihat segi 5 ini lebih berat dari mana? Persegi kan? Ya. Artinya apa? Dari sini bahwa persegi bukan merupakan kotak paling berat. Berarti kita punya apa nih? Kandidatnya.
Satu hati, dua ini, gitu ya. Oke, ya. Ini bisa kita timbang, ya. Kesimpulan berdasarkan fakta kotak bergambar persegi lebih berat dari kotak bergambar hati. Apa? Bergambar hati tidak mungkin kotak paling berat karena ada yang terberat, gitu ya. Ya, berarti kan ini udah gugur nih. Ini gugur oleh ini dan ini gugur langsung nanti masuk ke sini kandidatnya, ya. Terus yang ke ini tadi mana? Empat. Tentukan berdasarkan kotak bergambar persegi lebih berat dari kotak bergambar bintang, ya. Ini ya. Nah, ini juga apa tergugurkan secara sendirinya kan, ya. Akhirnya kita punya tentukan kesimpulan berdasarkan fakta kotak bergambar bintang lebih berat dari kotak bergambar hati, gitu. Ini, ya kan? Ternyata karena ini tuh lebih berat, ini juga apa namanya? Ini lebih berat dari hati, ini menggugurkan ini juga karena ini menggugurkan apa? Kesimpulan bahwa kotak itu yang terberat, gitu, ya. Kesimpulannya berarti apa nih? Dari 1 sampai 5 ternyata kotak yang tidak pernah berada di posisi atas itu adalah kotak yang gambar segi 5. Ya, ya kan? Ini ya. Ini kan nggak pernah ada di atas ini. Ya. Artinya apa? Iya. Artinya kita punya Paling berat. kesimpulan bahwa kotak yang dengan gambar segi 5 itu adalah yang terberat. Nah, ini Paling adalah berat. algoritma. Ya. Ini adalah algoritma. Algoritmanya apa? Petunjuknya di sini kita detailkan lagi. Lihat tuh gambar yang pertama, faktanya apa? Tarik kesimpulan, gitu kan? Terus nanti stage yang kedua, lihat tuh gambar yang kotaknya segi 5 lebih berat dari kotak gambar persegi. Apa yang kamu bisa simpulkan? Gitu. Dan seterusnya. Ya, itu adalah namanya algoritma. Tapi dalam bentuk penyajian step by step ya, menggunakan penomoran. Ya, itu ya. Sorry, ini kok kebalik. Nah, ingat nggak problem ini? Coba kalian buat algoritmanya untuk menentukan apa? Menentukan kata sandi yang tepat. Ingat itu tadi, dekomposisi ya, sampai ini kita waktu itu kan udah dekomposisi abstraksi, nama-nama berang-berangnya kita buang, segala macamnya kita buang gitu ya. Nah, ambil polanya di sini. Polanya apa kira-kira nih dari ini nih, dari cara dia bikin apa? Cara bikin sandi ya. Saya suka kue yang dimasak oleh Chef Anu. Kita punya S4, S4, K3, Y4, D7, O4, C4, A3. Apa kira-kira polanya yang kamu bisa pelajari dari sini? Ada yang bisa tahu polanya? Dulu ada yang sempat jawab loh ini di pertemuan pertama kan. Ini polanya, tapi saya bilang jangan dulu masuk ke situ gitu kan. Kita belum masuk ke algoritma gitu kan. Kak kan mau minta jawaban kan. Jawabannya apa gitu. Kita Eh, kan waktu itu nggak berjawab. Apa polanya menurut Kayla? ambil huruf depannya, terus angkanya itu sesuai berapa huruf setiap katanya. Nah, itu polanya. Ya, itu polanya. Kamu dapat pola. Jadi kita ambil huruf pertamanya, ya, ambil huruf pertamanya, terus lihat atau hitung jumlah katanya itu berapa, ya. Oke. Nah, dari sini berarti kalau saya mau buat kami belajar informatika dari Pak Wombi, coba tuliskan. Kira-kira kata sandinya harus seperti apa, coba. Coba kamu tuliskan di chat. Coba tuliskan di chat ya. Ada yang udah? Mana nih? Sambil absen ya nanti ya itu yang belum tuh.
dan ngisi link evaluasi. Nantilah ngisi evaluasi nanti di pas mau akhir ya. Mana-mana yang udah. Tadi udah disebutkan tuh polanya. Nah, ini udah ada nih Kayla nih. Jadi saya punya apa? K4, B7, I1, eh I11 ya. Ada 11 ya. D4, P3, W5. Iya, oke. Ya, ada lagi yang mau jawab atau sama semuanya? Raden sama nggak? Kenapa? Kenapa? Saya nggak bisa dengar. Kelas saya lagi briefing. Oh enggak, ini ya. Aura beda nih. K1, B7, I4. I4, Apa? D1, P3, W9. Wow. Aura, silahkan. Pola apa yang kamu pakai? Mana auranya? Nah, Hah? kalau yang Ya. saya pakai itu huruf pada awal kata itu akan ditulis awal. Nah, kalau huruf pada akhir kata itu akan diidentifikasikan sebagai angka. Jadi karena ini kami jadi K dengan satu. Oh, kami berarti I-nya 1. Begitu ya, Aura ya? Iya, Berarti B7. Kenapa ambil 7? karena R mirip dengan 7. Oke, ingat asumsi itu di sini dilarang. Ya, karena seakan-akan R itu mirip dengan 7 deh. 7, gitu. Jadi artinya apa nih? Boleh kalau misalkan itu menerka kayak gitu nggak masalah. Cuman nanti kamu akan menuliskan algoritmanya seperti apa? Apakah meminta semua orang untuk membayangkan bahwa setiap huruf itu mirip dengan angka berapa? Atau kamu mendefinisikan bahwa R itu 7, kemudian I itu dari mana nih? Dari kata apa I yang I? I, 4, informatika, berarti A-nya dengan 4 gitu ya? Betul ya? I-nya dengan karena ada A di sana, berarti jadi ada apa? Ada 4 gitu ya. Terus nanti di sini ada gimana sih? D, kemudian ada satu lagi P, K itu pakai apa nih punya K itu pakai apa? Bentar, saya mau pindah. Nih harusnya punya 2 monitor ini biar saya bisa tahu. Ini K-nya apa tadi? D1 P3 ya. P3 ya. P P-nya 3. K itu mirip 3 ya, Aura. Iya, Pak. Oke. Ya. Nah, ini nanti kalau seperti itu akan kita akan merasa kerepotan atau kesulitan dalam menuliskan algoritmanya ya. Gitu ya. Jadi pola yang tadi yang dikatakan Kela ya, itu bisa kamu susun sebagai nantinya untuk menentukan proses dalam menentukan apa? Dalam menentukan eh, kata sandinya, gitu ya. Nah, yang aura mungkin aja bisa kalau misalkan aura mendefinisikan ya R-nya itu apa, K-nya itu apa. Berarti kamu harus mendefinisikan perubahan dari huruf ke angka ya, dari huruf ke angka. Berarti dari apa tuh namanya? Huruf ke angka itu A-nya pakai apa, B-nya pakai apa, C-nya pakai apa. Karena bisa jadi ada kalimat lain yang tidak tercover di huruf-huruf yang kamu definisikan. Kira-kira efektif mana antara yang
algoritmanya Kayla yang tadi menentukan oke, ini huruf pertama diambil huruf pertama dan jumlah hurufnya, dengan yang aura yang nantinya konsekuensinya harus mendefinisikan semua huruf dari A sampai Z. Kira-kira yang mana yang paling efektif? Kayla. Kayla ya. Ya, Pak. Tapi yang aura juga tidak salah ya. Maksud tidak salah itu dalam algoritma di sini kalau jelas pendefinisiannya nggak masalah. Cuma nanti akan kelihatan yang mana yang efektif atau enggak. Justru bahkan ya kalau di security ke depannya di cyber security itu justru harus mencari yang tersulit gitu loh. Ya, nantinya jangan sampai mudah ditebak. Ini kan mudah sekali ditebak ini kalau kayak gini nih. Berang-berang bisa langsung dibobol ini gitu ya. Kan polanya kan tadi ya, polanya ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Jadi betul ya. Nah, kalau saya sajikan dalam bentuk apa namanya flowchart ya, nanti ini akan kita mulai ya, yang tadi Terminator tadi. Inputannya apa? Inputannya adalah kalimat yang ingin dijadikan password. Ya, itu apa nih? Ini tadi kami belajar informatika dari Pak Wahyu, ya. Terus prosesnya bagaimana? Nah, ini prosesnya. Ya, untuk masing-masing kata tulis huruf awal. Ini proses yang tadi algoritma tadi ya. Ya, tulis huruf awal dari sorry, pola tadi yang di ini Keila ya. Tulis huruf awal dari kata tersebut dengan memperhatikan penggunaan huruf besar kecilnya. Hati-hati, itu juga. Lihat huruf besar kecilnya ya. K besar, B kecil, I kecil, D kecil, P besar. Nah, ini juga kita cek nih punyanya siapa tadi. Sama nggak punyanya Keila nih? K besar, B. Oh ya, oke. Ini mempertahankan, betul ya, mempertahankan pola yang sama ya dengan tulisannya. Jadi kalau yang diawali dengan besar, besar, nanti prosesnya detail sekali seperti ini. Tulis huruf awal dari kata tersebut dengan memperhatikan penggunaan huruf besar kecilnya dan banyaknya huruf dari masing-masing kata. Itu yang diperhatikan. Ya, baru nanti dari sini proses ini selesai, ya, baru nanti ada outputnya adalah passwordnya ya dari kalimat inputan itu selesai, gitu ya. Coba bayangkan ketika kita mau di bagian ini konversi. Jadi nanti harus menuliskan konversi A itu apa, B itu apa, C itu apa dan seterusnya. Ya, jangan sampai nanti orang mengasumsikan sendiri. Gitu. Ini mirip apa sih? Ini mirip apa? Biarin orang menginterpretasi ya. Kalau kayak gitu, komputer nanti tidak akan bisa mengeksekusi nantinya. Sulit. Ya. Oke. Satu lagi nih, membuat bilangan bulat. Membuat bilangan bulat. Waktu itu kita sudah membahas ini ya, informasi-informasi yang ini ya. Jadi gambarnya nanti dari gambar yang ini kan ini ya, si berang-berang Olivia itu dia udah nyusun empat gini ya. Terus dari empat itu nanti diturunkan gitu ya satu bagian dan itu bisa disimpan di kanan atau kirinya. Yang ini lima bisa disimpan kanan atau kirinya ya. Turun lagi dari sini dua bisa disimpan di kanan kirinya. Makanya di sini ada dua nih posisinya ya kanan kirinya. Ya, yang ini kita simpan fokus di kiri nih. Jadi setelah turun ini simpan di kiri jadi gini, dua di kiri jadi gini, empat ini di kanan. Jadi bebas ya berarti ya. Terus antara kiri dan kanan tergantung tujuan. Tujuannya kan apa? Tujuannya membentuk bilangan sekecil mungkin kan waktu yang ini 6 dari 6 ya. Dari 6 ini gimana caranya? Nah, itu juga pakai algoritma ya. Kira-kira ada yang punya jawaban nggak? Ada? Kak, soalnya tadi apaan? Bentar. Zoom. Nah ini. Ini kan ada tumpukan ya. Ini ada tumpukan 7, 4, 5 dan seterusnya.
Nah, dari sini berapa bilangan terkecil yang dapat dibentuk dari 6 balok di atas dengan menggunakan aturan yang sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ya, yang pekan lalu. Jawablah dengan sebuah bilangan bulat yang terdiri dari 6 digit angka. Satu aja bilangan bulatnya. Jadi outputnya cuma satu angka. Satu apa? Ya, satu sebuah bilangan. Ya, dari sini. Aturan mainnya di yang sebelumnya kayak gini nih. Nah, ini. Masih ingat nggak? Saya ulangin. Si Olivia itu dia bikin empat kayak gini ya, empat apa? Empat menara dengan angka-angka kayak gini. Terus nanti dari sini aturan mainnya ambil dari yang atas. Nah, terus ini bisa ditempatkan di kiri atau kanan yang setelah di atas ini. Ya, nanti kalau 5 ini saya kebetulan di bagian ini saya simpan di kiri, kalau yang sini saya simpan di kanan, gitu. Ya. Terus ini kan turun nih, dua, dua yang ini saya simpan di kiri, yang ini saya simpan di kanan, gitu. Ya. Terus yang empatnya, yang ini saya simpan di kanan, ya, yang ini saya simpan di kiri. Jadi nanti saya punya kondisi seperti ini. Nah, sekarang kalau saya punya pola yang sama, pola itu yang tadi, polanya aturan mainnya, ya, pola yang sama, kemudian berang-berang sudah menumpuk bilangan seperti ini, ya, menara seperti ini, itu kira-kira yang diharapkan apa? Bilangan terkecil, tapi dengan aturan main yang tadi, kira-kira berapa yang bisa dibentuk apa angka yang bisa dibuat dari 6 digit angka ini? Kamu tulis susah ya tulis algoritmanya ya. Ya nggak apa-apa jawabannya aja deh. Nanti algoritmanya saya jelaskan aja. Dicoba. Di chat ada, udah ada yang jawab? 1, 2. Hah? Kan nggak ada angka 1 di sininya, Raden. Ini nggak ada nih. Di ini lihatnya menaranya nih. Lihatnya menaranya 563547. Meraih itu Raden. Ya, oke. Ada yang sedang motret-motret. Apa-apa? Nggak dengar. Ini ada nih, Raden 345567. Ada yang beda? Apa-apa? Nggak dengar. Hah? Bisa diulangi nggak? Ini kita suruh jawab. Tapi kan dari jawabanmu itu pasti kamu sudah melakukan algoritma dulu ya. Prosesnya pasti ada tuh. Nanti saya jelasin secara singkatnya. Ya. Tapi kamu jawab dulu aja. Udah ketemu jawabannya. Dicek di ini aja di apa di situ di apa di chat, ditulis di chat aja. Nggak usah direct message ya, nggak usah ini Raden ya. Di everyone in meeting aja nggak apa-apa. Yang lain kalaupun nyontek juga nggak apa-apa. Ini bukan ujian. Tapi setidaknya kamu sudah ngotret, berusaha ya. Nah dari sana nanti kalian akan tahu tuh. Oh iya saya ngapain dulu. Kamu mau cerita nggak Raden? Dapat jawaban itu kayak gimana? 345567. Iya. Saya mengurut dari nilai terkecil sampai terbesar. Enggak, yang coba ceritakan kan ini kamu ambil dulu apa kotak yang keberapa tuh ditempatkan di mana gitu. Coba coba dijelaskan nih dari kotak-kotaknya ini tadi ya. Oke. Saya kan ambil 7. Saya taruh di paling akhir.
Itu saya taruh 4. Saya eh tunggu Empat, tunggu. empat di kiri di kanan dari 7. Empatnya kamu simpan di kiri apa di kanan dari 7? Oh, oke. Oh, oke. Saya paham soalnya gimana. Saya paham soalnya gimana. Saya paham. Tunggu, saya mau coba luas lagi soalnya gimana. Oh, mau Cari diulang? jawaban lain. Mau diulang? Oke. Ya, Haifa mau jelasin, Haifa. Kenapa dapat hasil yang sama? Iya, Coba jelasin. itu tuh, ini aku jelasin apa gimana? Urutannya gimana nih? Dari anak ini kan saya ambil 7 nih. 7 udah 7 ya turun. Nah, terus 4 nih. 4 saya turunkan disimpan di kiri apa di kanan 4 nih? Nggak kedengeran Pak, soalnya ini campur-campur suaranya sama yang lain. Oh, kamu lagi di kelas ya? Iya, Ya udah deh. Siapa nih yang? Oh, ini ada nih. Derika deh, Derika. Coba Derika. Iya, Pak. Ya, mulai dari 7 dulu turun. Terus 7 turun. Terus 4 saya letak di sebelah kanan 7. kanan 7, oke. Terus 5 lagi di sebelah kanan 4. Mm-mm. Tiganya di sebelah kanan 5. Benar, 5 yang pertama kan? 5 yang pertama, iya. Mm-mm. Terus 6-nya di sebelah Pak, 3. kayaknya saya tahu jawabannya. Ya, bentar. Ini dulu lagi arasnya dulu nih. Terus Terus Oke. 5-nya diletak di sebelah 7. 5-nya diletak, oh 5 yang terakhir diletak Terakhir. sebelah 7. Ya, Oh, jadi 7, kemudian 4, kemudian turun 5 ke kanan itu main kanan terus ya. ya. 3 juga main kanan, 6 juga kamu taruh di kanan, 5-nya taruh di Hmm, akhir, kiri. di Ya. kiri ya. Oke. Aditya beda nih. Nah, itu tadi urutan proses ya. Prosesnya kan ketahuan tuh, ya. Algoritmanya ya. Aditya nih, Aditya. Tadi sorry, Raden dulu, Raden mana isinya? Ternyata saya salah. 5 dan 6-nya itu kebalik seharusnya 3 3 3 5 4 Coba 7 6 cerita dulu, 5 bukan 3. cerita dulu. 7 simpan. Terus Oh iya, iya, oke. Saya dapat angka itu kan 7 7 dulu. Taruh 4 di kanan, taruh 5 di kanan. Enggak, taruh 4 di kiri. Taruh 5 oh, di kanan nih. kiri. Kalau Setelah itu kalau taruh, isinya ini taruh, kanan berarti. enggak, saya mau bilang. Ini kan Coba 7 ulang. kan? Ya 7 kan? Hmm. Itu kan taruh 4 di kiri kan? Oke, di kiri berarti yang kamu chat di sini salah ya? Ya, ya, saya Wah, Koreksi ya. tuh, ini kayak perlu milih satu arah atau gimana? Ya, boleh kiri atau kanan, milih salah satu. Oh, jadi kayak nggak bisa kiri kanan kayak daripada nggak boleh Boleh, kiri kanan. boleh. Kiri Boleh. kanan mau disimpan di kiri boleh, mau disimpan di kanan boleh. Oke, jadi kan 7 dulu. Setelah itu 4 di kirinya 7. Ya. 5 5 di kirinya 4. 3 di kirinya 5. Setelah itu 6 di kanannya 7 dan 5 di kanannya 6. Di kanan bilangan yang sudah jadi ya, bukan bukan diselipin ya. Oh, jadi Di kanan bilangan yang yang udah bilangan jadi gitu, bukan bukan kamu nyelipin di tengah-tengah gitu, bukan. ya um, bukan kayak gitu. Kayak gimana? Ah. Coba Aditya gimana Adit? Oke, Pak. Di sini kita taruh, saya taruh 7 dulu. Iya. Eh, Terus di balok paling atas itu ada nomor 4. Mm-mm. Nah, nomor 4 itu ditaruh di sebelah kirinya 7. Oke. Di sini aku mau sebisa mungkin ngurutin dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Mm-mm. Jadi, Habis itu bilangan yang sudah jadi kan 4, 7. iya. Balok paling atas tersisa 5, ada 5. Hmm. Nah, 5-nya itu karena dia mm, lebih besar dari 4, gak mungkin dong aku taruh di belakang 4 atau Hmm. di sebelah kirinya 4.
Jadi Hmm. aku taruh di sebelah kanannya 7. Hmm. Oke. Oke. Bilangan yang tersusun sekarang 475. Iya. Balok yang paling atas ada nomor 3. Hmm. Ya. Nah, nomor 3 itu karena nomor 3 lebih kecil dari nomor 4, makanya Ya. bisa aku taruh di sebelah kirinya 4. Oke. Ya. Sekarang Masuk akal. nomornya 3475. Ya. Oke. Balok paling atasnya ada nomor 6. Nah, Hmm. nomor 6-nya itu kan lebih besar dari nomor 3. Ya. Karena nomor 6 lebih besar dari nomor 3, gak mungkin aku taruh dia di sebelah kirinya nomor 3. Hmm. Jadi Oke. aku taruh di sebelah kanannya nomor 5. Ya. Oke, Terus. sekarang nomornya 34756. Hmm. Tersisa balok nomor 5. Karena 5-nya lebih besar dari 3, jadi aku taruh di samping kanannya 6. Iya. Good job. Tip. Terima kasih Aditya penjelasannya. Itu rangkaian, ya. Rangkaian proses. Oke, paham? Ya. Rangkaian proses yang nantinya kalian akan terjemahkan ke dalam bahasa program. Oke, yang tadi Aditya sebutkan, oke ini terbentuk 47, misalkan 5 mau turun, saya mau simpan di 4, tapi kayaknya kalau saya simpan di sebelah kiri malah jadi gede, maka saya simpan di sebelah kanan. Nah, itu tuh ada tadi percabangan, ingat nggak? Ada percabangan di situ. Ya, jika ini maka ini, gitu. Itu percabangan tuh yang belah ketupat gitu. Ya, sehingga nanti kondisinya kalau kita gambarkan ke dalam bentuk apa namanya ini ya algoritma secara tertulisnya lah ya. Nah, secara ini nanti sama nggak dengan 347565 347565 good ini udah sama ya dengan isi ini ya ya. Jadi ini algoritmanya kayak gini jadinya nanti ya. Ada mulai ini tadi seperti biasa dan ada akhir selalu ya. Nanti di bagian ini tumpukan balok angka inputannya. Oke, kamu perlu tahu inputannya adalah tumpukan balok angka gitu ya. Nanti dari sini ambil balok paling atas proses. Oke, ya. Prosesnya apa? Ambil balok paling atas simpan sebagai angka pertama pada bilangan yang dibentuk prosesnya. Gitu kan? Ambil tadi kan paling atas. Lalu nanti ada balok nggak masih? Kalau masih ada balok, ya lanjut. Gitu. Kalau nggak ada kan, ya udah selesai gitu kan. Nah, nanti ambil balok paling atas, nanti bagian ini ya, ini lanjut ke sini. Nah itu yang tadi Aditya bilang, angka pada balok lebih yang di apa lebih lebih dari yang diambil besar dari angka paling depan pada bilangan yang dibentuk atau enggak. Kalau ternyata enggak, letakkan angkanya pada bilangan paling kiri dari bilangan yang udah terbentuk. Ya. Kalau ternyata iya, maka kita akan letakkan angka tersebut pada bilangan yang paling kanan dari bilangan yang udah kebentuk. Itu tadi, ya. Kelihatan ya, prosesnya itu kelihatan. Nah, yang seperti ini itu baru nanti outputnya adalah ini kan balik nih. Ini prosesnya terus berulang, ya. Prosesnya terus berulang ke sini, ambil lagi balok paling atas gitu ya. Nanti cek lagi nih kayak gini, masuk ke sini dan seterusnya. Baru nanti outputnya adalah tampilkan informasi bilangan yang sudah terbentuk itu adalah outputnya. Sorry, ini harusnya jangan mulai tapi selesai. Ini mulai lagi repot ya. Jadi ini selesai. Jadi ini tampilkan eh, informasi bilangan yang sudah terbentuk, baru nanti selesai. Begitu ya. Nah ini ada proses, ada apa namanya, ada percabangan, kemudian ada proses lagi setelah percabangan ini, ya. Terus kita bisa lakukan apa namanya
terus-terusan ini ya, apa namanya, pengecekan ya. Sebenarnya kalau dari sini mestinya nih bagian ini tuh masih ada balok nggak, ini naik ke sini mestinya. Masih ada balok nggak? Kalau enggak ya ini bisa direvisi juga ya si algoritmanya. Jadi algoritma memang bukan satu-satunya kan ya. Urutan apa nih, Aifa? Urutan angka dari terkecil ke terbesar 3 4 5 6 7. Oh, bukan begitu. Kepencet belum selesai. Oh iya, gabut malah nggak sengaja. Ya udah deh. Ya, ya bisa ya dipahamin ya. Seperti itu. Itu adalah apa namanya, algoritma. Ya, jadi algoritma ya. Oke, 5 menit lagi. Kalian silakan isi evaluasinya. Ya, sambil mengisi evaluasi. Bentar, saya. Kita coba untuk mengevaluasi sebentar. Jadi, Aisyah, komponen apa saja yang harus ada di algoritma itu ya? Satu, Yang pertama, finiteness. Terus dua, yang kedua, definiteness. Yang tiga, ketiga, output. Yang keempat, input. Yang kelima, efektivitas. good. Ya, terdengar. Kamu kalau lihat modulnya atau misalkan slide yang tadi yang saya berikan, itu bisa dicek nih, efektif atau enggak. Jangan-jangan kamu punya cara menyajikan atau cara algoritma yang lain. Ya, Adit misalkan tadi udah punya jawaban, bisa jangan-jangan bisa menyajikan dengan cara yang lain yang lebih efektif. Itu kita nggak tahu kan. Ya, jangan-jangan yang lebih efektif yang buatan Aditya gitu. Sementara yang ada aja yang seperti ini. Jadi ada 5 ya komponennya ya. Zaki, Zaki, menurutmu apa sih yang dimaksud fitness itu? Finiteness itu. Itu apa namanya tuh, si penyelesaiannya tuh ada akhir. Nah, algoritmanya step by stepnya itu ada akhirnya. Ya, Ya. menghasilkan sesuatu gitu. Oke, ada endingnya. Oke ya. Oke, ada outputnya, ada akhirnya. Ya. Oke, finiteness. ah Derika deh, Derika. Kalau masalah apa namanya, definite itu apa? Apa Pak? Definite Definiteness, tidak ambigu Pak atau nggak kejelasan. ambigu. Jadi ada jelasnya ya. Iya. Hmm. Menurut Aura, contoh tadi dalam membuat bilangan, apa yang membuat ini tidak ambigu? Yang membuat tidak ambigu adalah ada peraturan yang disajikan ya. Jadi balok itu bisa kita letakkan di kanan atau kiri. Oke, ada aturan main itu. Ada lagi nggak? Aturan tadi kan pola ya. Ada lagi? Menurut Kayla ada lagi nggak definitnya itu? Nggak ada. Nggak ada ide. Menurut Aditya ada lagi nggak? Bapak tadi lagi ngisi evaluasi, Pak. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke. Silakan lanjutkan, lanjutkan. Nah, kalau kita lihat di soal tadi itu ada balok. Jadi bilangannya nggak sebarang bilangan, tapi dia jelas adalah bilangan yang tersusun dari balok. Jadi inputannya emang balok gitu. Ya, itu out inputannya. Itu jadi definite, jelas ya, tidak ambigu. Jadi tidak paling kecil dari 6 digit 1 2 3 4 5 6 gitu, nggak gitu ya. Tapi dia sudah ditentukan nih inputannya apa gitu ya. Oke, 3 tuh, 4 input output jelas lah ya. Inputannya udah jelas ada, outputnya udah jelas ya. Efektif nanti bisa dibahas di next meeting lah ya, mudah-mudahan ya. Oke, jadi silahkan kalian sudah mengisi evaluasinya? Sudah, Pak. Sudah. Absensi sudah diisi? Sudah, Pak. Absensi juga. Oke. Kalau sudah semuanya, kita akhiri ya
pertemuan kita hari ini ya untuk materi algoritma ya. Baru nanti nextnya kita akan masuk mulai ke bahasa pemrogramannya kita mau pakai apa gitu kan ya, karena itu harus ditranslate tuh dari algoritma itu kita harus translate ke dalam bahasa gitu ya, bahasa pemrograman yang bisa diketahui oleh komputer, bisa dimengerti oleh komputer. Oke ya, Insya Allah di pekan depan kita akan ketemu lagi. Sorry, di Rabu ya kita ketemu ya. Ya, di Rabu kita ketemu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Sekarang kita akhiri dengan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas partisipasinya untuk hari ini dan semoga sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Rabu ya. Mudah-mudahan sehat Ya, Pak. semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kasih Kak. Makasih, Pak. Makasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kasih Pak. Berarti besok berarti berapa Sudah. orang?